semua warga yang saat ini ditahan oleh aparat keamanan itu bisa dilepaskan. Karena warga memperjuangkan haknya. Pada tahun 2019, saat rapat kabinet, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakatnya terlindungi dan diberikan kepastian hukum. Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya siapapun pemiliknya. Ya, kita tetap secara hukum minta kepada aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan. Itu sudah ada standarnya. Memanas, anggota DPR marah dan menuntut pemerintah untuk membebaskan para pendemo di Pulau Rempang karena menurutnya tujuan masyarakat berdemo hanyalah untuk memperjuangkan hak-hak serta tempat tinggal mereka. Anggota DPR mengecam pemerintah yang justru berpihak pada investor dibanding rakyatnya sendiri. Ada 16 perkampungan tua yang memang tergusur dari akar budayanya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari Menteri Investasi. Karena bagaimanapun juga perkampungan-perkampungan tua ini tentu sudah ada jauh lama sebelum adanya bahkan BP Batam. Ini menimbulkan penolakan dari warga Rempang dan akhirnya menimbulkan gejolak yang lebih besar, melibatkan banyak warga Melayu, rakyat berhadapan dengan aparat dan akibatnya adalah banyak yang terluka. Maka dari itu kaitannya dengan investasi ini, saya berharap Pak Bahlil sesuai dengan arahan Presiden memang harus segera terjun ke sana, Pak. Menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Melakukan sosialisasi kepada warga dengan sebaik-baiknya sehingga ekses negatif dari investasi ini bisa dicegah. Paling tidak kehadiran Pak Bahlil, harapannya adalah semua warga yang saat ini ditahan oleh aparat keamanan itu bisa dilepaskan. Karena warga memperjuangkan haknya. Dan warga-warga yang terluka juga bisa diobati atas biaya dari negara. Untuk warga-warga di 16 perkampungan tua, harapannya perlakuannya berbeda dengan warga-warga pendatang baru yang juga berkepentingan karena dia juga tergusur dari investasi ini. Sehingga ada perlakuan berbeda yang lebih fair, yang lebih beradab terhadap warga-warga asli dari 16 perkampungan tua. Dan seperti dikatakan Pak Andre tadi, mungkin ini bisa dilaporkan hasilnya kepada kami yang ada di Komisi 6. Pada siang hari nanti, kita juga akan bertemu dengan Kepala BW Batam dan kita juga akan minta bahwa BW Batam juga berperan. Jangan semata-mata hanya investasi saja yang kemudian merugikan masyarakat. Ini yang pertama tentang Rempang. Kesempatan yang penting dan terhormat ini saya ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Apa yang terjadi di Rempang Batam saat ini membuat kami masyarakat Melayu berduka, kecewa, di mana sanak saudara kami di Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya dengan dalih mengembangkan kawasan industri dan investasi. Pemandangan yang mengiris hati saat melihat anak-anak sekolah dasar di Rempang berlarian keluar dari lokalnya untuk menghindar dari ancaman gas air mata yang ditembakkan di kampung mereka. Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya.
sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir tahun 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahirnya istilah kampung tua, diartikan kampung yang sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, investasi itu seyogianya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia. Konstitusi kita juga menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan kepada hak memelihara hak-hak asasi tersebut, termasuk di Pulau Rempang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada tahun 2019 saat rapat kabinet, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakatnya terlindungi dan diberikan kepastian hukum. Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya siapapun pemiliknya. Begitu ungkapan Bapak Jokowi. Berdasarkan hal tersebut, fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap. 1. Mengecam tindakan aparat yang represif dan meminta agar semua aparat menahan diri. 2. Meminta TNI Polri mengusut tuntas indikasi pelanggaran SOP. 3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat yang terluka yang menjadi korban tragedi ini. 4. Membebaskan masyarakat yang ditahan akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang humanis. 5. Meminta pemerintah untuk menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan bahwa akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang. Anggota DPR menuntut pemerintah bertanggung jawab atas hak-hak masyarakat Pulau Rempang, serta meminta pemerintah untuk berlaku manusiawi terhadap masyarakat setempat. Jangan sampai karena mengutamakan para investor, masyarakat Indonesia harus jadi korban. Selain itu, usai bentrok warga dengan aparat keamanan, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk lakukan evaluasi terhadap anggota. Pasalnya, menurut Nasir Jamil, tugas polisi seharusnya mengamankan dan melindungi warga, bukan justru melakukan hal sebaliknya yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat adat.